Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Ali dari Wicaksana dari kelas Agama G 259 NPM 21012010 396. Kali ini saya akan membahas tema tentang menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan adanya keberagaman budaya serta agama menjadikan kita sebagai masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, di mana para tetangga kita tentu saja tidak memiliki satu agama saja, bukan? Pasti beragam agama serta budaya berada pada tetangga kita. Dengan adanya keberagaman ini, maka akan munculnya rasa toleransi dalam menghadapi persoalan ini. Kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana di dalamnya terdapat berbagai suku, budaya, dan agama, sebenarnya kita menterbiasakan dengan sikap saling toleransi ini agar terciptanya lingkungan yang damai dan rukun. Manusia sering berinteraksi satu dan lainnya. Maka dari itu, sangatlah penting kita untuk saling menghargai serta menjaga tutur kata kita. Menghormati satu sama lain juga tidak kalah penting dalam menanggapi keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, juga hak asasi manusia terdapat pada pasal 27 sampai pasal 34 dalam UUD 1945 yang berisi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Dan juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 8. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syananu qaumin ala taqdilu itlu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Menyikapi keberagaman dengan cara menghargai, menjaga tutur kata, tidak menghina satu sama lain, dan menghormati setiap orang adalah kita sebagai makhluk sosial menyikapi adanya perbedaan di sekitar kita. Perbedaan ini itu tidak bisa kita hindari ya, karena walaupun ada saudara kita, tetangga kita itu yang selain agama yang sama, itu mereka juga pasti butuh bantuan kita, kan? Dan kita pun juga harus saling menghargai dia, karena jika kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian ketika dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, tentunya banyak orang memiliki pendapat. Kita tidak boleh melarang atau memaksakan kehendak pribadi ya. Dengan menghargai pendapat orang lain, masalah akan cepat selesai dan tidak akan ada pembicaraan lagi setelah konsultasi. Selain itu, saling tolong-menolong juga sangat perlu dalam menyikapi keberagaman yang ada. Salah satu hadis yang dapat kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hadis tentang tolong-menolong yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut adalah hadisnya. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seseorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ras adalah klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan orang berdasarkan ciri fenotipik atau ciri fisik dan asal geografis. Asal usul keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain orang yang berkunjung di negara kita ini atau negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang beragam ras, suku, dan budaya
yang cenderung memecah belah Indonesia karena perbedaan yang ada. Oleh karena itu, kita saling bertoleransi sebagai aturan setiap orang memiliki hak dasar yang sama yang juga disebut hak asasi manusia. Pemahaman umum tentang hak-hak dasar ini ditujukan untuk menciptakan perdamaian sosial dalam masyarakat. Salah satu sistem sosial yang paling berpengaruh dalam menjaga keharmonisan sosial adalah sistem hukum. Sistem hukum mempunyai tugas mengatur dan memajukan pelaksanaan asas-asas persamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan komunitas lain dan harus bisa menunjukkan toleransi kepada orang lain. Sikap toleransi memungkinkan kita untuk hidup bahagia, dihormati oleh komunitas lain, dan meminimalkan konflik. Kemudian ada rasisme. Rasisme dapat terjadi di mana saja. Agar jauh dari sikap rasisme, kita harus belajar apa arti dari saling menghargai. Dalam Islam, rasisme tidak ada. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama yang mulia dan melarang rasisme semacam itu di planet ini. Pada dasarnya, setiap orang adalah sama, memiliki hak asasi manusia yang sama dan tidak boleh didiskriminasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang saling menghormati dan menghargai, maka orang itu juga akan dihargai oleh orang lain. Dengan begitu, kehidupan dunia akan terasa nyaman, damai, tentram, serta sejahtera. Kita sebagai seorang muslim yang notabene-nya adalah agama yang ramah, penuh kasih sayang, sebaiknya benar-benar untuk sifat-sifat buruk atau perilaku yang tidak terpuji terhadap setiap umat berbangsa dan bernegara, agar terciptanya suatu kerukunan, kesejahteraan, dan bahkan bisa jauh dari yang namanya perpecahan. Lebih baik menambah saudara daripada menambah musuh. Jangan sampai kita beradu domba dengan masyarakat kita sendiri, yaitu negara kita ini, Republik Indonesia. Seperti yang telah dikatakan oleh mantan presiden kita, Insinyur Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Maka dari itu, jangan sampai terjadi yang namanya perpecahan di antara kita, tetapi hidup rukun, saling toleransi, serta tidak rasis, agar tetap terciptanya negara yang rukun, damai, serta nyaman. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.